menjatuhkan legitimasi pemerintah. Memang mau dijatuhkan legitimasi pemerintah? Emang kenapa? Dia dibayar kok, maling lagi, sudah dibayar maling lagi. Jatuhkan itu kredibilitasnya. Kalau Anda mau kredibilitas Anda bagus, bela diri secara baik, secara intelek, bicara yang baik. Jangan kemudian mengimpus pasal-pasal karet untuk mengancam orang yang berpendapat dong. Kalau orang bego nggak bisa jadi pemimpin dalam demokrasi. Itu teorinya. Hanya orang cerdas yang bisa memimpin demokrasi. Untuk maling aja gampang kok. Untuk rakyat susah. Jadi negara ini kapasitasnya rendah, tapi saban hari memake up dirinya seolah-olah sukses. Dan itu juga yang terjadi dengan kita sekarang ini. Negara kita ini saban hari berkampanye sok sukses. Padahal gagal. Saya ini anggota DPR, saya ini mengawasi banyak pekerjaan pemerintah. Saya baru terbang dari Lombok tadi. Kenapa orang Lombok tuh begitu marah tadi, kampanyenya dahsyat? Karena orang Lombok merasa ditipu. Bagaimana negara 8 bulan yang lalu presidennya mengangkat buku tabungan kayak begini, saya akan transfer besok 50 juta, sampai hari ini ditransfer. Begitu datang ke bank nggak boleh dicairkan, harus bentuk kelompok. Kelompoknya nanti asesmennya dari Jakarta, harus ada rekomendasi ini, ini bencana, orang lagi susah, duitnya transfer aja. Kenapa sih? Untuk maling aja gampang kok, untuk rakyat susah. Jadi negara ini kapasitasnya rendah, tapi saban hari memake up dirinya seolah-olah sukses. Dan termasuk gagalnya itu adalah gagal menghadapi narasi, Bang. Saya nggak ngerti negara ini siapa juru bicaranya sekarang. Begitu banyak persoalan yang ada dan kebingungan yang mereka tidak mengerti dari kebebasan rakyat itu. Mereka nggak punya juru bicara. Amerika Serikat tadi yang diceritakan oleh Bung Arya itu ada press secretary yang melayani media 24 jam. Bicara seperti ini tiap hari. Ada isu apa jawab, ada isu apa jawab. Dia tenangkan masyarakat tiap hari, dia jawab. Kalau ada hoax di tengah masyarakat, dia jawab saat itu juga. Sehingga hoax itu kemudian gak harus dihukum. Sekarang cuma orang bilang idiot, masuk bui. Itu yang terjadi sekarang. Dan sekarang mau dikriminalisasi dengan terorisme. Sehingga kebebasan kita berpikir ini akan dihambat. Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh melakukan itu, dan seterusnya. Sekarang sumber masa depan kita apa kalau bukan kebebasan? Kenapa orang di negara-negara demokrasi itu dalam risetnya pertumbuhan kelas menengahnya tinggi, inovasinya tinggi, ekonomi kreatifnya berkembang, mereka memproduksi semua hal. Kenapa? Karena kebebasan. Sekarang kebebasan mau dihambat, bahkan mau dituduh teroris. Ini termasuk kinerja negara yang sebenarnya sedang melemahkan dan menjatuhkan kita, tapi mereka menganggap dirinya lagi berprestasi. Saya sering mengatakan, koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak, sukses. Bahkan makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Semua melebur untuk negara. Negara lebih penting daripada rakyat. Itu falsafah totalitarian yang kemudian menyebabkan kita semua ini dikebiri oleh negara. Negara mengontrol pikiran, negara mengontrol kebebasan mimbar, kebebasan berpendapat. Sehingga hampir tidak ada lagi kebebasan itu. Itulah yang memicu ledakan sosial. Bukan karena orang nggak makan sebenarnya, tapi karena dihimpit kita ini oleh ketidakbebasan. Lahirlah negara demokrasi. Kalau kita membaca 4 kali amandemen,
pasal-pasal paling banyak dalam amandemen itu adalah tentang kebebasan individual, hak-hak kita. Coba baca itu pasal 28 itu sampai JK apa itu. Itu semua tentang kebebasan. Kenapa kita ini mengimpos kebebasan? Karena dalam demokrasi kita curiga kepada negara. Negara ini harus dicurigai. And necessary evil. Negara itu sinful sebetulnya. Negara itu semacam kejahatan yang terpaksa kita hadirkan. Karena kita ingin mencapai tujuan dan cita-cita lain. Maka kecurigaan kepada negara upacara dari rakyat demokrasi. Jadi kalau ada negara nggak mau dicurigai, jangan hidup di sini. Masih ada 2 negara boleh tempat hidup sekarang, Korea Utara sama Tiongkok sana. Jangan di sini. Ini udah berubah. Indonesia sudah berubah, Pak. Jadi kosakata menjatuhkan legitimasi pemerintah, memang mau dijatuhkan legitimasi pemerintah. Emang kenapa? Dia dibayar kok, maling lagi, sudah dibayar maling lagi. Jatuhkan itu kredibilitasnya. Kalau Anda mau kredibilitas Anda bagus, bela diri secara baik, secara intelek, bicara yang baik. Jangan kemudian mengimpos pasal-pasal karet untuk mengancam orang yang berpendapat dong. Kalau orang bego nggak bisa jadi pemimpin dalam demokrasi. Itu teorinya. Hanya orang cerdas yang bisa memimpin demokrasi. Sebetulnya adalah puncak dari ditunjukkannya kepada kita bahwa kepemimpinan presiden lemah. Apa sih susahnya menjelaskan siapa diri Anda sehingga Anda nggak dicurigai macam-macam sama rakyat? Hak rakyat itu tahu siapa kamu, siapa bapak kamu, apa ideologi kamu, apa sejarah kamu. Begitu rakyat inginnya kepada presiden. Memang kenapa? Dia yang milih kita, rakyat yang bayar pajak. Jelaskan kepada rakyat, ini saya. Jelaskan fitnah, ini warna saya. Ini buku yang saya pernah tulis, ini pikiran saya. Mari kita berdiskusi, mari kita berdebat. Susahnya apa? Terus menggunakan podium publik untuk mengatakan saya akan lawan. Yang mau lawan apa? Yang mau dilawan pikiran. Bagaimana orang yang tidak punya pikiran melawan pikiran? Makanya tetangga kita di pojok-pojok jalan semuanya piara pitbull. Itu anjing bengis. Anda tahu pitbull itu kecil, ekornya dipotong supaya dia nggak gelisah tuh. Karena pitbull ini anjing ras. Dia dimasukkan segala macam informasi dalam proses pembiakannya itu. Sehingga otaknya kecil, nggak mampu mengontrol seluruh informasi yang dipaksa masuk ke kepalanya. Saya lagi ngomong pitbull ya. Jadi karena dia gelisah, kalau dia di rumah dia senggol seluruh barang itu dengan ekornya tuh karena gelisah tuh, marah terus. Maka itu dipotong ekornya tuh. Itu namanya pitbull. Saya mau lihat bagaimana keadaan bangsa ini melalui dog psychology. Marah-marah terus, mulai dari buzzer marah, KSP marah, istana pasti marah-marah melalui orang lain. Jadi kita sebetulnya dikepung oleh pitbull. Bahayanya kalau otak kecil dimasukkan semua informasi lalu dia kolaps. Lain dengan otak yang Anda dengar sekarang, bisa mengucapkan seluruh isi buku dunia dengan sederhana dan kita mengerti itu. Nah, kita ingin agar supaya kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai penuntun demokrasi, supaya kita tidak takut pada pitbull. Dan ini yang membuat kita percaya bahwa KAMI bisa menghasilkan ulang Indonesia yang chihuahua, bukan yang pitbull. Merdeka atau dulu.